It's a crime too horrible to even imagine. He died for nothing. You can watch as many horror flicks as you ever wanted to, and it could never even compare to what happened in that house. Blood coated every surface of that room, all his little toys, his bed sheets, everything. The scene was so horrible that the officers were absolutely traumatized, remembering that little boy dead in his bed. Elena really liked the way it felt to take someone's life. The feel of a knife going through someone's flesh and bones, or the way a hammer gives Elena pleasure in the most gruesome way possible. She enjoyed the blood. She enjoyed seeing a person die. She enjoyed seeing the moaning, and she enjoyed the fact that she was contributing to this individual's death. One guy was hit so hard in the head with a hammer that brain 16 feet away. Is just as brutal than Sergei's, if not more so. There are hundreds of stab wounds, hammer blood. It's gory, it's just like the Child's Play movie. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata, peristiwa tragis yang paling mengerikan. Bukan hanya bagaikan mimpi buruk yang nyata, tetapi bagai neraka nyata di dunia. Melibatkan gadis cilik berusia 12 tahun yang dilanda cinta yang sesat, hingga polisi sempat trauma setelah melihat kondisi korban di TKP. Dan kisah cinta sesat lainnya yang lebih mengerikan dari film horor, karena gadis ini persis melakukannya di kehidupan nyata bersama pacarnya, yang sama persis seperti yang dilakukan oleh tokoh boneka iblis Tiffany dan Chucky dalam film horor berjudul Bride of Chucky. Kisah nyata cinta sesat pasangan iblis penebar neraka di dunia dari Kanada dan Rusia ini akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Ini adalah dua kisah nyata saat pengaruh buruk internet dan film yang juga didukung lingkungan buruk memberikan dorongan kuat pada jiwa-jiwa yang sesat dalam menciptakan neraka di dunia. Pada tahun 2006, kota kecil Medicine Hat, Kanada, dikejutkan oleh berita buruk yang sangat menggemparkan, di mana 3 anggota keluarga telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Seorang suami, istri, dan putranya yang berusia 8 tahun. Sementara putrinya yang berusia 12 tahun menghilang. Siapapun tidak ada yang menyangka bahwa putri kecil keluarga korban terlibat dalam peristiwa tragis itu. Tetapi apa yang membuatnya melakukan perbuatan iblis tersebut? Kota kecil Medicine Hat, Kanada, adalah sebuah kota kecil yang tenang. Kota ini dijuluki sebagai kota yang cerah, kota dengan area bersih, dan kota yang makmur. Dan keluarga Richardson tinggal di kota ini. Mereka adalah Deborah dan Mark Richardson, pasangan suami istri yang baru saja pindah ke rumah yang baru mereka beli setelah mereka resmi menikah. Tak lama kemudian, Deborah melahirkan seorang putri cantik bernama Jasmine Richardson, atau dipanggil dengan inisial JR sesuai hukum Kanada yang harus menyembunyikan identitas JR terkait usianya. Dan 4 tahun kemudian, anak kedua mereka lahir, seorang putra yang manis bernama Tyler. Keluarga itu hidup dengan damai di rumah sederhana yang nyaman. Deborah dan Mark sangat mengasihi putra-putri mereka yang tumbuh sehat dan pintar.
Bahkan saat JR berusia 11 tahun, ia disebut siswi yang paling teladan di sekolahnya. Teachers said she was quite a diligent worker and by all accounts just a very typical, unassuming girl. Ya, selain cantik, JR mewarisi senyuman yang indah dari ibunya. Ia adalah anak gadis yang ceria dan ramah. Tetapi kini, saat usianya menginjak 12 tahun, ia berubah. Setelah JR banyak menghabiskan waktunya berselancar di internet dan menemukan hal yang mengubah dirinya. JR sering membuka situs vampirefreaks.com. Situs ini pada dasarnya bertujuan agar bisa berhubungan dengan orang-orang dalam subkultur Gothic Punk. Dan di sini, JR menemukan minatnya. Ia memiliki beberapa akun dengan nama-nama diantaranya Killer X dan Runaway Devil. Dan mulai dari sinilah, ia mengubah penampilannya bergaya Gothic. JR memakai eyeliner tebal di matanya, berpakaian serba gelap, berpose dengan senjata yang memenuhi semua akunnya. Ia juga mencantumkan ketertarikannya pada tato, tindik, senjata mainan, dan musik keras. Suatu hari JR pergi ke pertunjukan musik punk rock, dan di sini dia bertemu dengan seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Jeremy Allen Steinkey. Dulunya Jeremy adalah siswa SMP yang keluar dari sekolah karena ia banyak dibully habis-habisan di sekolahnya. Hingga saat ini ia berusia 23 tahun, ia tidak memiliki pekerjaan. Ia tinggal bersama ibunya di trailer park, atau area sementara dan permanen untuk rumah mobil. And he was an unemployed high school dropout who was living in a trailer park. Ibunya seorang peminum alkohol yang parah dan sering bergonta-ganti pacar, sehingga banyak lelaki yang keluar masuk rumah mobilnya. Dan Jeremy banyak diperlakukan buruk secara fisik oleh beberapa pacar ibunya. Jeremy digambarkan seorang yang aneh oleh teman-temannya. Ia selalu membawa sebotol kecil darahnya yang dikalungkan di lehernya. Karena ia mengklaim bahwa ia adalah manusia serigala berusia 300 tahun. Ia juga suka mengkonsumsi barang haram. He even went so far as to tell his friends he believed he was a 300-year-old werewolf and that he carried a vial of blood around his neck. One of the most disturbing aspects of their relationship was that it was a relationship. Dan ketika Jeremy dan JR berkenalan di konser musik punk, JR mengaku usianya lebih tua dari yang sebenarnya, yaitu ia mengaku berusia 15 tahun. Tetapi itu tidak masalah bagi Jeremy, karena Jeremy sangat menyukai gadis-gadis yang jauh lebih muda darinya, agar ia mudah memanipulasi dan mengendalikannya. Sejak perkenalan mereka, JR dan Jeremy mulai banyak berhubungan di berbagai media sosial, termasuk di situs Vampire Freak dan di semua media sosial. JR mencantumkan usianya lebih tua dari usia yang sebenarnya. Dan setelah berbulan-bulan mereka berhubungan, gadis kecil berusia 12 tahun itu akhirnya menjalin hubungan romantis dengan pria berusia 23 tahun. Mereka berdua saling mengirimkan surat cinta yang begitu menggebu, yang selalu diakhiri tanda cium dan panggilan sayang. JR found in her boyfriend a man, an adult, in her eyes, that she could control. He found in her someone that looked up to him, and the combination was toxic. JR semakin berada dalam pengaruh pacarnya. Ia terjerumus masuk ke dalam sisi gelap, dan ia mulai merubah gaya hidupnya yang lebih gotik. She started becoming interested in the goth movement. I think she was really drawn to their darkness, the artistic nature of their makeup and their dress. Di saat teman-teman sekolahnya mematuhi aturan cara berpakaian, dia malah berpakaian yang tidak biasanya dipakai siswi-siswi sekolah dasar. Ya, saat pergi ke sekolah, ia memakai aksesoris rantai,
rok pendek, stocking jala, dan riasan make-up gotik. Tingkah JR juga semakin aneh. People were afraid of JR, even her friends. And she liked that. She liked the idea of frightening people. It made her feel powerful. Gadis kecil yang manis ini telah jatuh cinta, di mana ini akan menjadi mimpi buruk yang akan dialami setiap orang tua. Karena putri kecilnya yang berusia 12 tahun benar-benar terjerumus dunia gelap dari pelukan pria dewasa pengangguran berusia 23 tahun yang selalu mengkonsumsi barang haram. Dan cinta JR dan Jeremy akan menjadi permainan cinta sesat yang akan berakhir dengan menciptakan neraka di dunia. Berita hubungan JR dan Jeremy pun akhirnya menyebar dan diketahui oleh orang tua JR. Dan itu sangat menakutkan bagi ayah dan ibu JR, hingga orang tuanya tegas melarang JR untuk berhubungan lagi dengan Jeremy. Deborah dan Mark berupaya keras agar putri kecilnya dijauhkan dari Jeremy. Sejak orang tua JR melarang hubungan terlarangnya dengan Jeremy, hubungan antara anak dan orang tua menjadi semakin berjarak. Suasana pun seperti perang di dalam rumah. They had loved and cared for their daughter. There's going to be some burning in hell after this. Basically, it started a war within the house. Dan itu adalah perang yang akan merenggut 3 nyawa dari orang-orang yang tak bersalah. Kemarahan JR ia curahkan di online. Ia lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan terlarangnya. JR dan Jeremy tetap berhubungan. Tetapi Jeremy menjadi sangat marah setelah orang tua JR menghalangi hubungan mereka. Dia meluapkannya dalam bentuk tulisan dengan kalimat bernada ancaman. Ia ingin menghakimi mereka karena sikap orang tua JR yang menentang hubungannya dengan JR harus dibayar dengan darah. Lalu mereka berdua bercanda bagaimana cara menyingkirkan kedua orang tua JR agar mereka dapat hidup bersama tanpa ada batas. Dan pesan yang dikirim JR begitu menakutkan yang berbunyi, "Aku merindukanmu lebih dari membunuh orang. Aku benci mereka. Jadi aku punya rencana dimulai aku membunuh mereka dan berakhir aku hidup bersamamu." Dan gagasan JR untuk membunuh terdengar begitu romantis bagi Jeremy, sekaligus menjadi obsesinya. His favorite movie was Natural Born Killers. The scenario within that movie's opening moments is a young man his girlfriend's parents to give her freedom. Pada 23 April 2006, di sebuah lingkungan komplek perumahan yang tenang, warga di sekitar sedang menikmati hari libur di hari Minggu mereka. Dan seperti biasanya, Tyler dan teman-temannya selalu bermain bola. Siang itu, sahabat Tyler mengetuk pintu rumah nomor 304 untuk mengajak Tyler bermain bola. Tetapi tidak ada jawaban. Rumah itu tampak sunyi. Anak itu merasa tampak aneh karena ia melihat 2 mobil keluarga Richardson terparkir di depan rumahnya. Karena penasaran, sahabat Tyler ini sengaja berjalan menuju ke sisi lain untuk mengintip ke dalam rumah melalui jendela. Dan ia terkejut melihat ada 2 tubuh yang tergeletak tak bergerak di lantai. Melihat sesuatu yang nampak tak beres, lalu ia segera lari ke rumahnya dan menceritakan pada ibunya. Kemudian sang ibu segera menghubungi polisi untuk memeriksa keadaan dalam rumah keluarga Richardson. Ketika polisi tiba di rumah keluarga Richardson dengan keadaan pintu rumahnya yang tidak terkunci, mereka menemukan 2 jasad yang tergeletak di lantai ruang bawah tanah. It was a bloodbath in that basement. Kedua jasad itu adalah Deborah dan Mark, orang tua JR. Mereka tergeletak di lantai dengan kondisi mengerikan.
banyak genangan darah di tubuh mereka yang terluka. Deborah telah ditikam sebanyak 12 tikaman di bagian dada. Dan Mark, ia telah ditikam sebanyak 24 tikaman di dada dan di punggung. Hal mengerikan lainnya ditemukan polisi di lantai atas. Saat polisi masuk ke kamar Tyler, mereka menemukan jasad Tyler tergeletak di atas tempat tidur yang bersimpah darah akibat tusukan yang dalam sebanyak 5 kali di tenggorokannya. Dan disinilah yang telah membuat polisi trauma selama berbulan-bulan setelah melihat korban tewas berusia 8 tahun itu dengan kondisi yang benar-benar mengerikan. Blood coated every surface of that room, all his little toys, his bed sheets, everything. The scene was so horrible that the officers were absolutely traumatized, remembering that little boy dead in his bed. You can watch as many horror flicks as you ever wanted to, and it could never even compare to what happened in that house. Ketika salah satu petugas kepolisian melihat potret keluarga, ternyata ada 4 orang. Jadi ada seorang anak perempuan yang hilang. Polisi mengira anak berusia 12 tahun ini telah diculik oleh si pembunuh. Dan pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menebak kebenarannya, karena kebenarannya sangat sulit dipercaya. Sherry, reporter kriminal yang juga penulis buku Runaway Devils, yang mengangkat kisah nyata JR, segera tiba di kota Medicine Hat, kota yang tengah terguncang atas tragedi mengerikan dan sangat menggemparkan ini. It's a crime too horrible to even imagine. He died for nothing. The police didn't know what to make of this scene when they arrived. Was it a domestic situation? They had no idea. Polisi lantas segera menyelidikinya, dimulai dengan mendatangi sekolah JR dan menggeledah loker milik JR yang telah diberikan akses oleh pihak sekolah pada polisi. Di dalam loker inilah yang membuat polisi merubah dugaannya. Karena di dalamnya polisi menemukan gambar seperti komik dengan gambaran kejam menimpa 3 anggota keluarga dan 1 anggota keluarganya menjauh. Dari gambar ini pula, polisi mulai mencurigai hilangnya JR ada kaitannya dengan Jeremy, karena nama Jeremy tercantum dalam gambar itu. Dan tidak membutuhkan waktu lama, polisi menemukan identitas Jeremy. Polisi juga mendapatkan banyak informasi dari teman-teman JR tentang perkataan JR yang sering menyebut ingin mengakhiri hidup kedua orang tuanya. Polisi juga mendapatkan sejumlah bukti-bukti digital di komputer JR terkait rencana jahat yang begitu kejam. Bukti-bukti ini sulit dipercaya oleh polisi. Karena apakah mungkin gadis kecil ini yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarganya sendiri? Ini memang sulit dipahami. Her friends described her as a lioness, but there's no way she was any kind of match for a man wielding a knife and high as a kite, ready. Dalam waktu 24 jam, polisi berhasil menangkap Jeremy dan JR yang kala itu sedang menghabiskan malam bersama di rumah mobil ibu Jeremy. Mereka ditangkap dengan tuduhan 3 pembunuhan. Berita tentang pasangan sesat pembunuh ini seretak menjadi berita utama yang paling menggemparkan di setiap media dan paling banyak dibicarakan. Saat interogasi, mereka berdua tidak sulit untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jeremy mengaku bahwa JR yang memintanya untuk membantu menyingkirkan orang tuanya dengan cara apapun, agar hubungan mereka berdua terus terjaga, dan Jeremy pun menyetujuinya. Tetapi di ruang berbeda, JR mengatakan bahwa Jeremy lah satu-satunya pelaku kejahatan, karena sering mengatakan ingin menghabisi keluarga JR. Tetapi pengakuan Jeremy lebih meyakinkan daripada versi JR terkait dengan bukti-bukti digital yang telah ditemukan polisi. Dan pada kejadian tragis malam itu, JR membiarkan Jeremy masuk ke rumahnya. Lalu JR segera menuju lantai atas, sementara Jeremy berjalan menuju ruang bawah tanah ketika saat itu Deborah sedang mencuci pakaian. Dan saat itu juga, Jeremy langsung menyerangnya hingga tewas.
Tetapi beberapa saat sebelum Deborah meninggal, ia sempat berteriak histeris meminta tolong, hingga terdengar oleh Mark. Ia pun segera berlari menuju ruang bawah tanah. Ketika Mark tiba, ia begitu terkejut melihat istrinya tergeletak di lantai dengan keadaan yang mengerikan, di samping Jeremy yang tengah berdiri sambil memegang pisau besar. Dan tanpa menunggu lama, Jeremy juga segera meluncurkan serangannya. Hingga nasib Mark berakhir seperti istrinya. Tetapi sebelum Mark meninggal, ia sempat bertanya pada Jeremy, "Mengapa?" Dan Jeremy menjawab bahwa putrinya sendirilah yang menginginkannya seperti itu. Di saat kejadian mengerikan itu terjadi, di lantai atas, JR sedang menenangkan adiknya agar tidak berisik. Dan ketika pacarnya muncul, JR tahu bahwa keinginannya untuk menyingkirkan kedua orang tuanya sendiri telah terkabulkan. Dan membuat JR tersenyum lega karena mereka kini bisa bebas untuk bersama. Tetapi ternyata kehadiran sang adik yang berusia 8 tahun itu, Tyler, tidak diinginkan oleh pasangan cinta sesat ini. Akhirnya, mereka pun menyingkirkan sang adik, sama seperti yang telah mereka lakukan pada kedua orang tua JR, dengan cara yang lebih ekstrim. He began to equate that with the task that JR was ordering him to do. Imagine getting to the bottom of the stairs and being faced with a nightmare dressed all in black and carrying a great big knife. One of the real problems with the sympathetic response to stabbing is that with the increased heart rate, increased blood pressure, you're going to bleed more rapidly. So you're going to weaken very quickly. I think what is the most haunting is that prolonged fight between the boyfriend and the father. That father was a bear protecting his family. Family that we lost that day was a family that was a very tight family, a very loving family. They deserved to live life. They did not deserve to meet their maker. Jeremy mengatakan pada polisi bahwa tewasnya Tyler dilakukan sendiri oleh JR. Dia tidak terlibat, walaupun JR sempat tidak mengakuinya. Namun pada akhirnya, JR bersaksi bahwa memang dia yang melakukannya. Tetapi ia hanya satu kali, itu pun tidak begitu keras. Tapi faktanya, Tyler telah ditikam 5 kali dengan luka yang sangat dalam di tenggorokannya. Setelah Jeremy dan Tyler ditahan, mereka tetap masih berhubungan dengan saling mengirimkan surat. Dan Jeremy melamar JR untuk menikahinya. JR tentu saja bersedia. Ia menerima lamaran Jeremy. Padahal JR telah mengatakan bahwa Jeremy adalah satu-satunya pembunuh yang menjijikan. Pada bulan Juli 2007, mereka diadili secara terpisah. Jeremy dijatuhi 3 hukuman penjara seumur hidup, sementara JR, mengingat usianya pada saat itu dan di bawah hukum Kanada, identitas JR dilarang dibuka ke publik, hingga Jasmine Richardson dipanggil dengan sebutan inisial JR. JR dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan dengan segudang bukti dan dalam kesaksian JR yang tanpa ada rasa empati. Ia menjelaskan kejadian meninggalnya kedua orang tuanya sambil tersenyum tanpa ada rasa penyesalan. They weren't displaying any outward signs of grief or trauma of what had happened. In fact, the boyfriend was showing off his eye that had been injured in the fight with JR's father. Tetapi JR menerima hukuman maksimal hanya 10 tahun. Itu pun sudah termasuk perawatan psikiatri, rumah bersama, dan tempat tinggal yang dipantau. Jadi tidak berada dalam penjara secara keseluruhan. Hal ini tentunya mengundang perdebatan ramai di publik, karena dianggap hukuman itu terlalu ringan. People were outraged by that sentence, but that is the way Canadian law is set up. It's set up to rehabilitate young people, not so much to punish them. I think any child who their parents
when there is no evidence from parent to child, should be locked up forever. There really is no hope. JR telah dibebaskan pada tahun 2016 saat usianya 22 tahun. Ia kembali hidup di tengah masyarakat dan catatan kriminal JR telah dihapus, yang berarti tidak ada jejak kejahatan JR sebelumnya. Saat JR terbebas, warga kota Medicine Hat menolak kehadiran JR kembali ke lingkungannya karena para warga masih terguncang atas peristiwa tragis tersebut. Ya, JR memang masih berusia 12 tahun saat itu. Namun perbuatannya tidak hanya mimpi buruk yang nyata, tetapi bagai iblis yang menghidupkan neraka di dunia. JR kini hidup dengan identitas baru yang dirahasiakan, agar ia bisa menjalani hidup senormal mungkin. Kabar terakhir, JR menjalani mata pencarian di lokasi yang dirahasiakan di Kanada setelah ia lulus kuliah di Universitas Mount Royal. Kisah nyata cinta sesat juga terjadi di Rusia. Pasangan muda dengan perilaku iblis yang kejam yang tengah meneror kota Moskow, meniru sama persis seperti dalam film horor Bride of Chucky favoritnya. Tetapi ini adalah horor nyata yang lebih mengerikan dari sekedar film horor. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Elena is labeled Chucky's bride, which makes sense because she's obsessed with the movie Bride of Chucky. Bride of Chucky. Elena fantasized about being Tiffany and fantasized about being the bride of Chucky. She starts dressing like Tiffany. She's acting like Tiffany. She's even found somebody that she thinks could be her Chucky. For someone like Elena, a true Bride of Chucky fan, kill like Tiffany in the movie, it's a dream come true. She's loved the movie since she first saw it when she was in the 6th grade. Bride of Chucky was everything to Elena. I mean, she really identified with it and she loved watching it. It's very cold and cruel. The movie definitely played a huge part in who Elena became. Elena Lobasheva adalah seorang gadis berusia 26 tahun. Dia dikenal di beberapa kalangan sebagai Bride of Chucky. Itu adalah sebuah penghormatan baginya, karena sesuai film favoritnya, Chucky. Film The Bride of Chucky adalah inspirasi di balik perilaku tidak normalnya, yang terobsesi ingin menjadi Tiffany, tokoh boneka iblis wanita dalam film horor tersebut, bersama kekasihnya, Chucky. Di mana pasangan Tiffany dan Chucky selalu menebarkan mimpi buruk pada semua orang. Tetapi kekejaman dalam film horor tersebut tidak sebanding dengan kejamnya Elena yang menebarkan maut dalam kehidupan nyata. Rasa cintanya yang tidak wajar pada film favoritnya dan pengabdian pada pacarnya yang kejam telah menjadikan Elena sebagai gadis iblis nyata yang menghidupkan neraka di dunia. Namun bagaimana bisa tokoh boneka jahat dalam film horor Bride of Chucky bisa menyebabkan kematian 15 orang tak bersalah di kehidupan nyata? Sebagian orang memiliki semuanya dalam hidup, tetapi rupanya Elena bukan salah satunya. Elena's mom had a drinking problem. I think when your mom's an alcoholic and she's spending a lot of time drunk, you're really not paying attention to your kids. So I think Elena spent a lot of time being ignored. When we think of women,
We think of them as our caregivers. We think of them as a nurturing part of our society. Mothers are the ones that give birth to our children. But when you are rejected and you don't fit in, there is internal anger left untreated. Ayah Elena tidak hadir dalam kehidupannya. Akibatnya Elena melewati masa remajanya diasuh oleh neneknya. The grandmother died, there was really nobody left. She lost probably what was the only stable figure in her life. Ketika Elena cukup usia, ia pindah ke apartemennya sendiri yang telah ia sewa, di mana para tetangganya mulai bertanya-tanya tentang gadis aneh di lingkungan mereka. Elena was kind of quiet, kind of mysterious. No one really knew what to make of her. She spoke with a stutter, so I'm sure that impacted, her interactions with people. She's not the, cheerful, bubbly young woman. The one thing neighbors complained about was her slovenly behavior. She clearly had problems with cleaning and hygiene because the apartment smelled. She didn't clean up after herself. Ketidakmampuan Elena untuk bergaul dengan siapapun membuatnya memiliki perasaan hanya hidup sendirian dalam kemarahan. Sehingga dia beralih ke internet dan berharap dapat menemukan orang lain yang mau berbagi kesengsaraannya. Elena sedang mencari orang-orang yang telah dijauhi oleh masyarakat, sama seperti dirinya. Akhirnya ada sebuah kelompok yang menarik perhatian Elena. When you are rejected and you don't fit in, that rage and anger is externalized to find others who have that trait. So Elena becomes pretty enamored with the internet. And she searches out these ultra-radical groups on the internet. They're a bunch of neo-Nazi scum who hate everybody. All they wanted to do was talk about death and mayhem. Saat Elena membaca ocehan mereka di online, dia terbawa lebih dalam retorika kebencian mereka. Dan pada suatu hari, akhirnya Elena diundang untuk bertemu dengan kelompok tersebut secara langsung. Elena sangat tertarik pada persahabatan yang mereka tunjukkan padanya. At the time that Elena joined the group, some of the main members were Arthur, Vlad, Max, and Pavel. They talk a lot about dark things. There's always a time for your first kiss, your first love, encounter, and your first murder. They say things like, at any given moment you can pick up a knife and go out and make the world a better place. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Elena, dia merasa dirangkul dan diperhatikan. Elena bahkan lebih berkembang lagi. Ia jatuh cinta pada pemimpin kelompok itu yang bernama Pavel Voltov. Pavel is the leader of the group. You have to remember this is someone who is not successful in the real world, but within his domain, within his followers, he's very successful. He's empowered. It's like he's this king. He again is someone that lacks empathy, lacks insight, lacks compassion, lacks a sense of what is true about a civilized society. This is just a man who wants to blame all his misfortunes by annihilating a certain group of people. That's a very unhealthy, because all it's doing is supporting the hate. And hatred, although we all have it, can really destroy us internally. Well, hello, darling. Film Bride of Chucky adalah film horor thriller yang mengisahkan tentang Tiffany dan Chucky, pasangan kekasih yang jahat. Mereka terbunuh dan arwahnya masuk pada sepasang boneka. Tetapi mereka masih bisa melakukan kejahatannya, sama seperti saat mereka masih hidup ketika masih dalam wujud manusia.
This man, Pavel, reminds her of her ultimate crush, Chucky the doll. Elena's favorite movie is Bride of Chucky, where Chucky finds a wife, the Chucky the doll. She's been watching it since 6th grade. The movie sort of served as a substitute for her own identity. She saw herself in the character Tiffany in the movie. Pavel and Chucky both have schemes. They want people to suffer. That commonality between the two of them might be why Elena was so attracted to Pavel. Ketika Pavel membahas tentang kematian dan kehancuran yang ingin ia lepaskan pada masyarakat, Elena justru semakin jatuh cinta padanya. Pavel's probably the closest thing to Chucky that Elena can find in real life. And for Elena, that's a dream come true. Elena will do anything for Pavel, especially in a society that rejects them. So what better way is to again avenge society by Obsesi Elena sudah tak memiliki batas hingga ia mulai mentato gambar Chucky di lengannya. Elena gets a tattoo of Chucky on her arm. Elena loves Bride of Chucky so much that she literally has Chucky imprinted on her body. Dan Elena semakin aneh saja. Dalam film Bride of Chucky, sebelum Chucky dan Tiffany menjadi boneka, mereka adalah pasangan yang sangat menyukai membunuh orang. Tiffany rela melakukan apapun untuk memenangkan cinta pria pujaannya. Dan cinta Tiffany dan Chucky tak tergoyahkan. Mereka ditakdirkan untuk selalu bersama. Sama halnya seperti Elena yang terobsesi hubungan asmara Chucky dan Tiffany. Bride of Chucky clearly played a role in Elena's skewed brain. That was the character she related to. She related to it very, very strongly. Ia juga sangat mencintai Pavel. Pavel adalah pemimpin ultra radikal dari sebuah geng yang disebut Time for Hate. Sometimes can consume us because we're hurt or we feel rejected, we feel unloved or we feel neglected. And then we become consumed. Para anggotanya adalah orang-orang yang kecewa dan marah pada cara masyarakat yang telah menjauhi mereka. Dan mereka adalah kelompok neo-Nazi Jerman. Dan Pavel sempat ditahan 1 tahun karena penodaan pemakaman Yahudi. Dalam setiap pertemuan geng ini diisi dengan pembahasan tentang kematian, pembunuhan, dan balas dendam. Setelah Elena menjadi anggota geng Time for Hate, yang sekarang sudah dilarang, ia menghabiskan setiap detiknya dengan Pavel. Well, she identifies so much with the Bride of Chucky. She would want someone like Chucky, someone who is ruthless, someone who is murderous, someone who has no empathy, but someone, for whatever reason, who would protect and love her. Elena and Pavel grow closer. Their conversations grow darker and more graphic, more violent. And the more that they reveal about their darkest parts of their personality, the cancer in their souls, the more they become connected. Elena dan Pavel menjadi tertarik dalam pembunuhan berantai. And so she becomes obsessed with and fantasizing about committing murder with Pavel. Both Elena and Pavel are admirers of the chessboard killer. A murderer who wanted to kill 64 people, enough to fill an entire chessboard with kings, queens, rooks, and pawns. For the chessboard, was like eating a meal. Not only did he enjoy it, he needed to do it in order to survive. That's what he said. Obsesi Elena untuk menjadi Tiffany semakin menjadi. Ia mengubah penampilannya seperti Tiffany, memakai pakaian gelap, mencat kuku hitam, memakai lipstik hitam, dan eyeliner tebal.
gaya penampilan Tiffany sekarang berada di tubuh Elena. They started to dress more and more like the characters from the movie Bride of Chucky. More goth, more dark, more eyeliner. Begitupun geng radikal ini, mereka merubah tampilan mereka dengan gaya pakaian militer. Lalu geng ini mulai turun ke jalan dan menjadi sekelompok orang yang menakutkan, di mana tidak ada satupun yang berani macam-macam dengan mereka. Tetapi Pavel tidak puas dengan hanya menakutkan orang-orang di lingkungan sekitar. Ia ingin mereka semakin ketakutan. Pavel mulai memperhatikan sekelompok tunawisma yang berkemah dan tinggal di dekat stasiun, tempat di mana gengnya berkumpul. Ia melihat sebagian besar tunawisma itu adalah pemabuk. Sementara Pavel, ia tidak suka minum-minum, dan dia juga tidak suka memakai obat-obatan atau barang-barang haram. There comes a point when Pavel begins noticing a group of homeless people that are camped out living by the station where he and his group hang out. He's not into drinking and he looks at these homeless people, and a lot of them are drunks. Pavel likes to talk about getting even. Getting rid of the homeless population, getting rid of alcoholics, wanting to cleanse society. Pavel suggests cleaning up the city, bring every drunk, every vagrant, every homeless person that the Time for Hate group can find. They think that the homeless people and getting them off the streets will make life better for everyone. I think it's just a big old excuse. I think Pavel saw this as a very vulnerable group, an easy prey. Pavel mulai melakukan aksi berdarah yang akan menakuti seluruh kota. Dan Elena mengikuti jejak Tiffany. Dia juga memberikan masukan tentang cara untuk melakukan perbuatan iblisnya. There's a how-to guide of killing people online, and that's what Elena downloads. Elena is thrilled that she's finally going to get a chance to murder someone. She thinks it's going to be just as easy as when Chucky and Tiffany people in the movies. Elena dan geng Time for Hate yang jahat bersiap untuk membersihkan kota dengan tindakan luar biasa jahatnya. Time for Hate is going to go out and all the homeless drunks in their city. They've decided that these people have no place in society, that they're a blight on society, and they need to die. That you kill homeless people, they won't be missed, and there's less of a chance you'll be caught. Dan Pavel sebagai ketua geng, ia yang mengkoordinasikan serangan. Elena memandang hubungannya dengan Pavel seperti versi kehidupan nyata Tiffany dan Chucky dalam film Bride of Chucky. The movies were not an escape for Elena. The movies were a blueprint of how she wanted to lead her life in reality. Elena's absolutely excited about. She's finally gonna get the opportunity to live out her, Chucky, Tiffany fantasy by right alongside some guy that is a kindred spirit, the love of her life. Elena is in love with Pavel. He came up with this idea. He got them on board with his idea that we've got to people, and she's fascinated with him. Elena's been waiting for this her whole life. She now gets the chance to actually be the bride of Chucky, to make her fantasies come true. Setiap orang yang berada di taman malam itu ditakdirkan mendapat bahaya karena geng ini sedang mencari korban pertama mereka. Geng ini mencari tunawisma untuk dihabisi. Tetapi malam itu menimpa seorang pegawai bank yang bernama Sergei. Ia sedang dalam perjalanan pulang kerja, tetapi geng ini menganggap Sergei adalah tunawisma karena Sergei berhenti sejenak di taman itu. Sergei was a working man. He was a good guy, and he happened to be in the wrong place at the wrong time. Perangkap pun mulai disiapkan yang telah diatur sebelumnya dalam rencana mereka. Elena berpura-pura berteriak meminta tolong. Lalu ketika Sergei segera menghampiri Elena yang hendak memberikan pertolongan, saat itu juga geng ini yang sebelumnya bersembunyi segera mengepung Sergei dan minumnya.
Alat dan cara dipergunakan geng ini untuk mengakhiri hidup para korbannya memang sangat kejam. Tidak hanya menggunakan pisau, tetapi juga palu dan paku-paku tajam, serta cermin-cermin pecah dengan cara yang mengerikan. Dan semakin banyak kekerasan membuat mereka semakin merasakan kepuasan. Dan sekarang Elena juga merasakan sensasi perbuatan jahat itu. Elena really liked the way it felt to take someone's life. The feel of a knife going through someone's bones, or the way a hammer could somebody's skull. Gives Elena pleasure. In the most gruesome way possible. She enjoyed the blood. She enjoyed seeing a person die. She enjoyed seeing, and she enjoyed the fact that she was contributing to this individual's death. Dan Sergei pun tewas atas luka-luka lebih dari 100 kali tusukan. Dan setelah Sergei tewas, mereka tetap di sana, duduk-duduk santai menikmati hasil karya pembunuh mereka, sambil memotret dan memvideokannya sebagai kenang-kenangan. It's not even like they get done and they run. They're not scared. They sit around and admire their handiwork. I mean, they want to really savor this moment because this means everything to them. They stay there. They take pictures. They want to document their They kill multiple people in the span of a few months. Kematian Sergei hanyalah permulaan. Elena dan gengnya terus menebarkan maut. Dan di setiap pembunuhan yang mereka lakukan, mereka tidak pernah lupa untuk memotretnya dan memvideokannya. Mereka semua sangat menikmatinya. Dan selepas mereka melakukannya, mereka selalu merayakannya bersama. Group celebrates every time they have a and why not? They're getting away with every single time. One guy was so hard in the head with a hammer that brain laddered 16 feet away. Is just than Sergei's, if not more so. There are hundreds of stab wounds, hammer blood head. It's gory, it's just like the Child's Play movie. She actually starts feeling sexual pleasure from looking at them, just as she probably did while she was actually committing. It's her way of reliving sexual gratification she got while she was committing. Dan Elena di apartemennya, ia selalu menyimpan foto-foto dan video hasil semua kejahatan bersama gengnya ke dalam komputer pribadinya. Ia mengurutkan dokumentasi kejahatan tersebut dalam 2 folder. Satu folder dilabeli kelebutan dan satu lagi dilabeli sangat perlu. Dan dia juga mencatat semua korbannya dengan rinci dalam buku catatan yang ia simpan di dekat komputernya. She writes down the number of times each victim. Dalam film Bride of Chucky, Tiffany merasa terangsang oleh apapun yang berkaitan dengan pembunuhan. Dan itulah mengapa Tiffany berpikir bahwa Chucky adalah cinta sejatinya. Dan itu adalah hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Elena. Hobi mengerikan pasangan ini membuat Elena tak pernah merasa cukup. Elena dan Pavel terus melakukan perbuatan iblisnya yang sama seperti yang dilakukan oleh Tiffany dan Chucky, yang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. So this gang is like a well-oiled machine. I mean, they've really come together. They perfected their act. They are doing it in a way. They're not just putting them to death. They're absolutely destroying their bodies. Hingga Elena dan Pavel serta gengnya bersepakat dalam misi untuk menyingkirkan para tunawisma sebanyak mungkin. Geng ini berpikir bahwa dengan menghabisi semua para tunawisma akan meningkatkan kehidupan bagi semua orang yang tinggal di sana. Tetapi itu hanyalah target awal mereka. Karena dalam setiap aksinya, mereka tidak membeda-bedakan. Actually, not killing that many homeless people. Killing working people, killing parents, they're innocent bystanders. Dan kini impian Elena menjadi kenyataan sebagai pasangan iblis seperti Tiffany dan Chucky di film. Namun dalam versi kehidupan nyata, Elena dan Pavel. Seiring dengan jumlah korban yang bertambah banyak
dalam kondisi mengerikan. Gelombang ketakutan menyebar ke semua warga masyarakat. Ya, mereka telah berhasil menciptakan teror di kotanya. People are afraid. They don't want to go outside. They don't want to walk home alone at night. They think they might be the next. Tetapi kali ini, mereka menemukan korban yang berbeda, bernama Prokhor Gorshkov. Pria berusia 45 tahun, imigran dari Kirgistan. Ia adalah pekerja sebagai pembersih jalan, dan malam itu, ia tengah berjalan pulang ke rumahnya selepas kerja. Di tengah perjalanan, ia dikejutkan dengan munculnya Elena di hadapannya, diikuti oleh anggota geng lainnya. Elena mulai menikam punggungnya, diikuti oleh gengnya. Meski diserang oleh banyak orang, tetapi tekadnya dan perjuangannya untuk tetap hidup begitu kuat. Ia berusaha melawannya dengan sebuah obeng yang ada padanya. Perjuangan Prokhor untuk membela dirinya ternyata berhasil. Ia segera kabur. In this melee, Prokhor is able to get his hands on a screwdriver, and that becomes the only way that he can defend himself. It's his only chance at life. He feels like he has a fighting chance to survive this crazed group. Must have been horrific. You're being from all possible angles. You're hearing people laugh. The reason is to bring them pleasure and enjoyment. Meskipun ia dalam keadaan terluka, ia berusaha lari sekencang-kencangnya untuk mempertahankan hidup. Ia berlari menuju rumahnya, sementara Elena dan gengnya masih berusaha mencari dan mengejarnya. Time for Hate has been preying on the defenseless, has been weak. When they actually have someone who's able to defend himself like Prokhor, the gang doesn't know what to do. Dan akhirnya Prokhor tiba di rumahnya. Ia berhasil terbebas dari ancaman mereka. Melihat keadaan Prokhor yang terluka berat, putranya segera memberikan pertolongan pertama dan segera menghubungi polisi. When you're being chased, when you know that your life is dependent on you escaping, it's like you're a wild animal. It's the most primitive feelings that one could ever know. You're intent on surviving, and the will to live is incredible. And he's the only guy that ever managed to escape from this group. Saat Prokhor dilarikan ke rumah sakit, ia menderita luka tusukan yang dalam sehingga harus segera dioperasi. Namun beruntungnya tidak ada tusukan yang mengenai organnya. Dan setelah keadaannya membaik, barulah ia bisa menceritakan kejadian tersebut pada polisi. Dan ini adalah terobosan besar sekaligus kesempatan polisi untuk bisa menghentikan kejahatan geng ini. Lantas polisi segera menyelidikinya dan berhasil memecahkan kasus tersebut. Berkat kecerobohan geng Elena dan Pavel yang melakukan perbuatan jahatnya malam itu di daerah di mana terdapat CCTV di TKP. Sehingga polisi melihat sangat jelas apa yang dilakukan Elena dan anggota gengnya. Polisi segera menyebarkan gambar para pelaku ke publik. Dan tak lama kemudian, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap setiap anggota geng satu persatu. So the Time for Hate group starts getting rolled up with these arrests, one after the other after the other. And maybe they could have gotten free, maybe they could have kept their mouths shut. But once the police get into Elena's apartment, there's a treasure trove of evidence that incriminates everybody. Pada awalnya semua anggota geng mengelak atas tuduhan. Tetapi mereka tak bisa lagi mengelak setelah bukti foto-foto dan video kejahatan ditemukan di komputer Elena saat polisi menggeledah kamar Elena. Polisi juga menemukan buku catatan para korban dengan begitu rinci, seperti waktu dan tempat kejadian, serta jumlah tusukan yang diderita setiap korbannya. Elena's actually got the notebook that tells how many times each of the victims was. Dalam catatan tersebut, jumlah korban mereka semua sebanyak 15 orang yang mereka lakukan dari bulan Juli 2014 hingga Februari 2015. Kejahatan itu dilakukan di beberapa daerah di sekitar taman dan di dekat stasiun yang tidak terdapat CCTV. Dan jumlah rekaman dari setiap korban, rata-rata mereka menghujaninya sebanyak puluhan tikungan. Dan yang paling banyak
Mereka melakukan 107 dan 171 rekaman dari setiap korbannya. 5 pisau dan bukti alat-alat kejahatan mereka juga ditemukan di apartemen Elena. Dan semua itu jelas memberatkan mereka semua. Elena dan gengnya didakwa dengan pembunuhan. Berita ini serentak menjadi berita utama yang menggemparkan semua media, baik nasional maupun media asing. Dan khususnya saat mereka diadili, semua media ramai meliputnya. Pada 23 Oktober 2017, Pengadilan Kota Moskow menjatuhkan hukuman. Masing-masing pelaku menerima hukuman yang berbeda. Pavel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Elena menerima hukuman 13 tahun penjara. Sementara anggota geng lainnya, 2 orang dihukum 9 tahun 9 bulan dan 1 orang lainnya dihukum 16 tahun penjara. Dan mereka akan menjalani hukuman di koloni buruh pemasyarakatan. Elena confessed to being involved in 7 of the Elena was not an accomplice. Elena was not doing it for her man. Elena was a stone-cold, sociopathic serial killer. Pavel, pemimpin geng Time for Hate, menceritakan tentang Elena, bahwa Elena jelas sangat menyukai pembunuhan dan senang menontonnya. Dia tertawa saat mereka melakukan pembunuhan. Jelas sekali bahwa Elena sangat menyukainya. Instead, it was a experience. She had victims multiple times as if they were having sexual intercourse. That's what she said, and that could have been to shock or to stun society. Ya, dunia internet dan film memang hampir tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Dan semua itu tidak selalu dapat memberikan pengaruh positif bagi semua orang. Tapi hal terpenting kembali pada keluarga atau orang tua dalam mengawasi kegiatan putra-putrinya di dunia internet dan tontonan apa yang baik mereka lihat. Dan seperti komentar para sobat semua katakan, bahwa hal yang paling penting, dasar agama yang kuat menjadi benteng terkuat dalam menjaga diri kita, agar selalu terjaga hati dan pikiran secara sehat. Untuk sobat semua, salam sehat, sukses dan bahagia selalu bersama keluarga sobat semua di rumah. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K-Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.